apa perlu saya mengadakan live? Pusaka-pusaka yang nggak aktif itu saya aktifkan jarak jauh. Anyar mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisanggeni Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Apa kabar para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada? Semoga selalu kabar baik yang kita terima ya Pi ya. Amin. Kalaupun edisi kali ini ada yang lagi tidak baik-baik saja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dalam setiap kesulitannya. Dan seperti biasa, kita berdua edisi kali ini kembali lagi untuk mengulas pusaka koleksi dari Ari Wisanggeni tentunya dong. Oke, edisi kali ini kita mengulas apa, Pi? Jarang-jarang kita mengulas sebuah pedang pusaka. Udah malam. Pedang pusaka ini terbuat warangkannya dari kulit, ada kuningan di ujung dan di pangkalnya. Handle-nya nggak tahu dari kayu apa ini. Tapi biarpun pedang, nek pedangnya Ari Wisanggeni, yo istimewa, langsung sampein aja. Sendiri yang nilai cek energi nih. Pedang sabet dengan pamor pandan sairis. Sebuah pandan yang diiris-iris. Bentuknya mirip-mirip seperti ini. Di atas sini, bukan sebelah kanan ini terdapat talang darah. Ada yang mengatakan talang emas. Biarpun pedang seperti ini bukan untuk perang secara fisik, tapi perang secara yang nggak kelihatan. Dulur-dulur pecinta Tosanaji dimanapun sampai berada, pedang memang jarang sekali kita bahas karena pedang sendiri jumlahnya itu nggak sebanyak keris. Pedang pusaka maksud saya loh ya. Tapi ini saya berani ngomong ini pedang istimewa, estimasi Mataram. Sepertinya pedang pusaka ini memiliki energi rezeki istimewa pula. Selain itu energi apa? Kayak wibawa. Ngomong bab energi langsungnya wayamu suwen. Oke, tadi saya sebenarnya sempat ini ya, dengan postur yang gagah seperti ini ketika dibuka itu sebenarnya di luar dari ekspektasi saya gitu, Pi. Soalnya ketika dari posturnya sebelum dikeluarkan dari warangkanya itu sudah kelihatan kalau itu pedang kan seperti itu, Pi. Tapi begitu yang saya gambarkan ini, wah pertarungan begini. Begitu dibuka, energinya memang besar, tapi bukan energi petarung, Bi, tapi lebih ke persaingan. Gimana si pemilik pusaka ini siap bersaing apapun itu bidangnya, Bi. Makanya itu saya tadi ngomong ini bukan buat perang fisik, tapi buat perang yang nggak kelihatan. Contohnya persaingan itu juga termasuk sebuah peperangan. Bagaimana dalam sebuah persaingan apapun kita berusaha menjadi pemenang, kan ngono. Iya, dengan cara apa kita menang? Itu kan banyak sekali. Kadang kan orang itu menang dalam hal otot kan itu, Bi. Kadang
orang itu menang dalam karya dengan ide-idenya, kadang orang itu menang dengan hasil karyanya, ibaratnya dengan apa namanya, keterampilan tangannya. Nah, seperti itu. Bagaimana orang ini unggul itu banyak diangkat namanya, Pi. Misalkan kayak sampean itu, meskipun orang itu sama-sama tidak kenal, itu akan, oh Ari Wisanggeni, itu yang terlihat itu kayak oh iya di sana itu pusakanya bagus-bagus, kayak orang itu akan lebih mengunggulkan sampean dari nama baiknya, seperti itu, Pi. Nama sampean akan tercatat, gampang dicatat, gampang diingat, ya itu keunggulannya gitu, Pi. Iya, karena pandan adalah sesuatu yang berbau harum, sedap. Nah, di situ jadi keistimewaan pusaka itu kan seperti itu. Unggul dalam hal apa? Kalau cuman unggul, ya pasti unggul. Pusaka itu pasti punya keunggulan gitu ya, Pi. Keunggulannya di mana? Nah, itu tadi sendiri-sendiri. Saya sebutkan tadi sudah dari unggul. Mungkin orang itu unggul dari bicaranya. Kenapa bicaranya bisa mantap, bisa meyakinkan orang, seperti itu. Dari ide-idenya. Nah, ini salah satunya tadi sudah saya jelaskan, keunggulannya dari nama sampean itu terkenal dalam hal baik-baiknya, seperti itu. Dikenal ya, dikenal. Oh iya, saya kenal sama Ari Wisanggeni, itu pusakanya bagus. Oh iya, itu Ari Wisanggeni, tapi ya bagus ya mahal gitu. Bagus ya arogan. Gak apa-apa, yang penting itu sesuai. Ayus, pertanyaan nih. Oke. Pertanyaan ini dari postingan kita, Keris Majapahit, Laler Mengeng, dan Edukasi Keris Raja Sulaiman Kamardikan. Itu, Pi, postingan kita yang dulu. Ini dari Muslimin, Pi. Ini katanya, Mas maaf mau nanya. Saya punya pusaka tinggalan leluhur. Asal usulnya jelas, tapi kok ndak bisa merasakan tuahnya ya. Mohon penjelasannya. Insya Allah, itu kemungkinannya banyak sekali, Mas. Kita ngomong leluhur. Saya pernah dikasih pusaka sama kakek saya, tapi itu pusaka produk Kamardikan. Jelas dari kakek saya. Dan sebentar, Bi, ya. Dan menurut saya jelas itu maksudnya asal usul yang jelas itu bagaimana? Sudah turun temurun kayak seperti itu, mungkin kakeknya tidak menipu. Yang disebut jelas, maksudnya kakeknya jelas tertipu, gitu. Enggak, belum tentu seperti itu juga. Nah, kan masih banyak kemungkinan. Itu gitu, kemungkinan pertama lah. Kemungkinan kedua, gini, yang namanya pusaka, energinya itu bisa menurun. Kecuali pusaka-pusaka kayak Nogososro itu menurunnya cuma umpama menurun 10%. Ya sih kuat. Karena pada dasarnya ibaratnya isinya itu bisa dibilang katakanlah 1000 gitu. Kalaupun menurunnya cuma sekian persen ya masih top gitu ya. Mau gini ya, saya tak ulangi. Umpama Nogososro menurunnya 50% lah katakanlah. Tapi kan masih kuat, masih jos. Petok gitu menurun 50%. Lah terus pusaka-pusaka biasa nurunnya 50%. Kan ya udah habis lah katakanlah. Kan begitu. Tipis gitu ya, Pi, jadinya, Pi. Itu ada beberapa kemungkinan seperti itu, Mas. Jadi susah kalau kita ngomong tidak dengan pusakanya gitu ya, Pi, ya. Apa perlu saya mengadakan live? Pusaka-pusaka yang nggak aktif itu saya aktifkan jarak jauh. Anyar mana iki? Nah, itu kan pusaka-pusaka yang tidak aktif, Pi. Masalahnya yang dimiliki subscriber kita itu benar-benar konsekuensinya apa gitu. Kalau itu benar-benar pusaka tapi mungkin kurang perawatan kayak seperti itu dan melemah, akan bagaimana? Dan konsekuensinya bagi subscriber kita yang ternyata dimiliki bukan pusaka, konsekuensinya apa gitu, Pi? Gimana? Kalau itu bukan pusaka, yo isinya hilang. Kalau itu pusaka, insya Allah yo meningkat gitu ya? Meningkat. Tapi saya nggak susah kalau lewat video gini, harus lewat WA. Video WA bisa. Berarti live gimana?
Mbok ngaturi piye aku sih durung paham teknologi ning ngono kuwi. Nah, Live itu di WA ngono kuwi. Tapi insya Allah saya bisa melalui WA bisa saya. Atau kita tentukan Pi di hari tertentu, itu katakanlah hari Senin atau hari apa gitu Pi. Kita mengadakan ya lewat WA itu tadi 5 atau berapa kita bahas dalam satu hari itu kita menerima itu melayani itu atau gimana gitu Pi. Pegel. Loh, kita tentukan harinya, nggak setiap hari seperti itu. Hari-hari tertentu mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali kita adakan hari khusus untuk seperti itu. Gini aja, bagi yang setuju silahkan komen gitu. Tanggapannya kayak bagaimana kalau kita mengadakan seperti itu. Tapi konsekuensinya itu tadi, kalau yang kalian miliki itu pusaka beneran, otomatis pasti meningkat ya. Tapi kalau ternyata pusakanya beleng-beleng alias ya bukan bikinan empu ya. Iya, tapi lebih. Tapi kan harus live iku, nggak iso nggak live. Bikinan empu itu, kalau bukan bikinan empu itu biasanya kan acakadul gitu ya, Pi. Sudah acakadul terus hilang. Itu sadis nggak sih bisa seperti itu? Ya. Diomong sadis gak sadis kita kan makanya ini tanggapannya bagaimana kalau kita misalkan bikin konten seperti itu gitu ya, bikin jadwal seperti itu, menurut kalian gimana guys? Tanggapan kalian gimana? Tanggapan kalian paling Riku dukun paling kita bukan dukun, tapi kita bisa bertindak sebagai dukun gitu ya, Pi. Seperti dukun lah ya, makanya seperti dukun. Cukup bentar nge-review pedang pusaka, pedang sabet ini. Tak buka lagi. Pedang sabet dengan pamor pandan sairis, ada talang darai. Istimewa ini. Cukup tutupan. Oke, para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, demikian edisi kali ini yang kita ulas itu berupa apa tadi, pedang sabet ya. Lihat posturnya yang gahar, tapi itu tadi jangan ngelihat sebelum kita membuktikan, kita merasakan gitu ya, Pi ya. Ternyata bukan untuk ekspansi dan sebagainya, tapi untuk persaingan, bagaimana kita unggul di dalam bidangnya masing-masing gitu ya, Pi ya. Benar sekali. Sekali tak tegaskan, pusaka ini biarpun energinya besar, seperti yang diomong istri saya tadi, ini lebih ke perekonomian. Masalah ntar ibaratnya kita punya sebuah usaha, kalau dipukul orang lah, istilahnya begitu. Kalau yang mukul biasa, biarpun cuma 1 ini pusakanya, gak ngefek. Kenapa? Karena saking besar energi iki, menurut. Cukup. Ya, dan tentunya masih dari koleksi Ari Wisanggeni. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Ya, terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, yang sudah selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian guys. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan, karena masih banyak lagi yang belum kita ulas ya, Pi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam mencinta pusaka.